Akan saya Maura Madamayangsari, koas anestesi dengan NIM 1902612029. Izin untuk mempresentasikan sedikit mengenai manajemen nyeri. Yang pertama yaitu definisi nyeri. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak, atau dideskripsikan sebagai adanya kerusakan. Di sini nyeri ini berdasarkan klinisnya dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Jadi nyeri akut ini disebabkan oleh suatu stimulus noxious akibat adanya kerusakan jaringan, proses penyakit, maupun fungsi abnormal otot atau organ visceral. Nyeri akut ini selalu bersifat nyeri nociceptif. Jadi nyeri nociceptif ini berfungsi untuk mendeteksi, melokalisasi, dan membatasi kerusakan jaringan. Nyeri nociceptif ini juga berfungsi untuk membangkitkan refleks menghindar atau withdrawal reflex, di mana berguna dalam mencegah terjadinya kerusakan jaringan yang lebih parah. Jika telah terjadi kerusakan jaringan, maka nyeri nociceptif ini akan berubah menjadi nyeri akut. Karena jarak antara nyeri nociceptif dan nyeri akut ini hanya beberapa detik dan mekanismenya pun sama, maka di dalam klinik, nyeri nociceptif ini selalu diidentikan dengan nyeri akut. Nah, nyeri akut ini juga dikatakan bersifat sementara atau self-limited karena akan menghilang seirama dengan penyembuhannya yang normalnya itu berlangsung dalam beberapa hari atau minggu. Untuk bentuk-bentuk yang paling umum dari nyeri akut ini, misalnya seperti nyeri pasca trauma, pasca bedah, dan nyeri persalinan, serta nyeri yang terkait dengan penyakit medis akut seperti infark miokard, pankreatitis, batu ginjal, dan lainnya. Dan di sini ada dua jenis nyeri akut yang biasa kita kenal, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Pertama yaitu nyeri somatik. Jadi nyeri somatik ini merupakan nyeri akibat input nociceptif pada bagian luar tubuh. Nyeri somatik ini dapat berasal dari kulit, ligamentum, tendon, otot, sendi, dan tulang. Nyeri somatik ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatik superficial dan somatik dalam, di mana nyeri somatik superficial itu terjadi jika input nociceptifnya ini berasal dari jaringan kulit, subkutan, atau dinding mukosa. Gejala nyerinya ini akan sangat khas, lokalisasinya sangat jelas, dan biasanya dapat ditunjuk dengan telunjuk oleh pasien, dan digambarkan sebagai sensasi yang tajam, menusuk, atau berdenyut. Kemudian yang kedua, nyeri somatik dalam. Jadi ini terjadi jika nyeri berasal dari otot, tendon, sendi, atau tulang. Dan berbeda dengan nyeri somatik superficial, di sini nyerinya itu akan terasa tumpul dan lokalisasinya kurang jelas, di mana nanti pasien biasanya akan sulit menunjuk pusat nyerinya itu dengan jari, namun bisa menunjuk secara telapak tangan, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu nyeri visceral. Jadi nyeri visceral ini nyeri yang berasal dari organ internal mayor. Visceral sendiri artinya adalah organ tubuh yang terletak di dalam rongga tubuh seperti rongga abdomen dan rongga toraks. Dan nyeri akut visceral ini biasanya disebabkan oleh suatu proses penyakit atau fungsi abnormal yang mengenai organ internal atau pembungkusnya, misalnya pleura parietal, perikardium, dan peritoneum. Hanya beberapa organ yang dapat menimbulkan rasa nyeri yang dalam ini karena adanya perbedaan persarafan organ. Organ visceral memiliki nociceptor, yaitu saraf sensorik yang dapat mentransmisikan nyeri ke otak setelah cedera, dapat mengakibatkan nyeri visceral yang dalam bila terluka. Ada beberapa gambaran klinis dari nyeri visceral yang khas, yaitu pertama, hanya bisa ditemukan oleh beberapa organ visceral. Kemudian dua, dia dapat merupakan suatu nyeri alih atau revert pain dari organ lain. Dan kemudian yang ketiga, bersifat difus dan tidak terlokalisasi. Jadi di sini proses misalnya nyeri yang terkait dengan proses penyakit yang melibatkan peritoneum atau pleura di sekitar diafragma bagian tengah dirujuk ke leher dan bahu. Sedangkan misalnya nyeri dari proses penyakit yang mengenai permukaan parietal di daerah diafragma perifer itu akan dirujuk ke dada atau dinding perut bagian atas. Kemudian ada juga biasanya pada nyeri visceral ini akan disertai refleks otonomik dan motorik yang berlebihan, sehingga pasien nantinya akan nampak sakit, berat, disertai dengan adanya gejala mual, muntah, berkeringat, serta perubahan tekanan darah dan nadi. Jadi nyeri alih sendiri ini merupakan
yang disebut juga sebagai revert pain. Dia ini merupakan nyeri yang dirasakan di tempat lain dan bukan di tempat kerusakan sebenarnya. Biasanya nyeri revert pain ini dijalarkan ke bagian-bagian tubuh yang berasal dari segmen dermatomal yang sama dengan bagian tubuh di mana nyeri berasal, seperti yang sebelumnya sudah saya contohkan. Selain nyeri akut, berdasarkan durasinya atau onsetnya, di sini juga ada nyeri kronis, di mana nyeri kronis ini merupakan nyeri yang menetap melampaui proses penyakit akut atau melebihi waktu penyembuhan normal yang biasanya berlangsung selama 3 hingga 6 bulan, dapat berasal dari nyeri nociceptif, neuropatik, maupun campurannya. Kemudian selain itu, nyeri kronis juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis lingkungan dan sosial yang cukup memainkan peran utama. Nyeri kronis ini dapat dijumpai pada gangguan muskuloskeletal kronis, gangguan visceral kronis, lesi saraf perifer, radik saraf, atau ganglion radix dosalis, lesi sistem saraf pusat, dan nyeri kanker. Baik, yang kedua yaitu anatomi nyeri. Jadi nyeri ini sebagai suatu proses sensorik sehingga akan melalui jalur ascenden, yaitu jalur konduksi stimulus noxious dari sistem saraf tepi menuju sistem saraf pusat ke korteks cerebri. Di sini terdapat 3 jalur saraf utama, yaitu neuron ode pertama, ode kedua, dan ode ketiga. Jadi jalur nyeri di sini dimulai dari nociceptor, yaitu serabut saraf C, A beta, dan A delta, seperti yang ada di gambar di sini. Jadi yang pertama adalah neuron ode pertama, di mana neuron ode pertama ini merupakan serabut saraf yang berjalan mulai dari perifer, seperti dari kulit, tulang, ligamen, otot, dan visceral lainnya, dan dia ini akan melalui radix posterior, kemudian dia akan mencapai cornu dorsalis dari medula spinalis. Kemudian neuron ode kedua di sini yang disebut juga neuron sekunder. Di sini serabut saraf ini akan berjalan mulai dari cornu dorsalis medula spinalis tadi, dia akan menyeberang ke cornu dorsalis sisi kontralateral, kemudian naik menuju talamus dan area otak lainnya melalui tractus spinothalamicus. Dan kemudian neuron ode ketiga di sini atau neuron tersier, dia ini akan berjalan mulai dari talamus melalui kapsula interna dan corona radiata sampai ke gyrus postcentralis di korteks cerebri area 3, 2, dan 1. Nah, kemudian dari jalur nyeri ini, yang pertama yang kita ketahui yaitu tractus spinothalamicus. Jadi sebagian besar akson neuron orde kedua akan melintasi garis tengah ke sisi kontralateral melalui kommissura anterior sebelum membentuk tractus spinothalamicus dan kemudian berjalan ke talamus, formasio reticularis, nucleus raphe magna, dan periaqueductal greater atau PAG. Di sini formasio reticularis ini merupakan suatu pusat respons bangun akibat suatu nyeri dan respons otonomik terhadap nyeri. Hal ini dapat menerangkan mengapa pasien nyeri itu tidak bisa tidur karena pusat bangunnya senantiasa teraktivasi. Sebaliknya, pasien yang nyeri kalau sudah bisa tidur berarti nyerinya sudah berkurang. Kemudian ada jalur nyeri alternatif lainnya seperti tractus spinomesencephalic, di mana dia ini akan mengaktifasi suatu antinociceptif melalui jalur descenden oleh beberapa proyeksi ke periaqueductal gray yang dapat menghasilkan analgesia. Selain itu juga ada tractus spinohypothalamicus. Jadi, tractus spinohypothalamicus dan spinotelencephalic ini akan mengaktifasi hipotalamus dan kemudian akan membangkitkan perilaku emosional. Tractus spinocervical naik tanpa melewati nucleus cervical lateralis, dia akan mengalami relay di talamus kontralateral, dan tractus inilah yang menjadi jalur alternatif utama untuk nyeri. Selain itu juga ada serabut saraf di kolumna dorsalis, seperti digambar di sini, yaitu fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus, di mana dia ini bertanggung jawab terhadap rangsangan sentuhan, tekanan, getar, dan posisi sendi. Jadi dia membawa sentuhan ringan dan proprioseptif dan lainnya, dan dia ini bersifat responsif juga terhadap nyeri, dan dia akan berjalan naik ke otak melalui bagian medial dan ipsilateral medula spinalis.
Selanjutnya yaitu fisiologi nyeri. Jadi fisiologi nyeri ini terbagi menjadi 5 proses utama, yaitu transduksi, konduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Baik, yang pertama yaitu transduksi. Jadi transduksi ini merupakan proses di mana stimulus noxious yang berinteraksi pada nociceptor perifer dikonversikan menjadi aktivitas elektrik sehingga kemudian menghasilkan potensial aksi dan diteruskan sebagai impuls saraf. Jadi transduksi ini merupakan suatu konversi stimulus noxious, baik itu merupakan sensasi termal, mekanik, atau kimia yang kemudian diubah menjadi aktivitas listrik pada airan serabut sensorik nociceptif tersebut. Dan proses ini akan diperantari oleh reseptor ion channel yang spesifik. Kemudian yang kedua adalah konduksi. Jadi konduksi ini merupakan proses penghantaran impuls saraf sepanjang neuron orde pertama untuk mencapai sinaps dengan saraf orde kedua. Konduksi ini merupakan perjalanan aksi potensial dari akhiran saraf perifer ke sepanjang akson menuju akhiran nociceptor di sistem saraf pusat. Jadi kerusakan jaringan akan menyebabkan suatu pelepasan mediator kimia seperti prostaglandin, bradikinin, serotonin, P-substance, dan histamin. Mediator-mediator ini kemudian akan mengaktifkan nociceptor sehingga terjadilah proses yang disebut dengan transduksi. Kemudian pertukaran ion natrium dan kalium terjadi pada membran sel sehingga mengakibatkan potensial aksi dan kemudian terjadilah impuls nyeri. Tahap yang ketiga yaitu transmisi. Jadi transmisi ini merupakan suatu penghantaran informasi pada sinaps antara neuron orde pertama dan neuron orde kedua di kono dorsalis medula spinalis. Jadi transmisi ini merupakan suatu bentuk transfer sinaptik dari satu neuron ke neuron lainnya. Potensial aksi dari tempat cedera akan bergerak dari sepanjang serabut saraf aferen ke nociceptor di medula spinalis. Di sini terjadi pelepasan P-substance dan neurotransmitter lainnya yang membawa potensial aksi ini melewati celah ke konodosalis medula spinalis, kemudian naik sebagai traktus spinothalamicus ke talamus dan otak tengah. Proses yang terjadi setelah potensial aksi melewati talamus, yaitu serabut saraf akan mengirim pesan nocicepsi ke korteks somatosensoris, lobus parietal, lobus frontal, dan sistem limbik, serta melewati talamus di mana proses nociceptif ketiga terjadi. Kemudian yang keempat adalah persepsi. Di sini merupakan suatu pengalaman sadar dan aktual dari nyeri tersebut, baik suatu sensorik maupun aspek emosional. Jadi yang sensorik ini sehingga pasien itu akan merasakan lokasinya, karakter nyeri, dan dia dapat mendiskriminasikan. Dan kemudian juga ada dari aspek emosionalnya karena ada pengaruh dari hipotalamus misalnya. Kemudian yang kelima yaitu modulasi. Jadi modulasi ini merupakan suatu proses yang mengakibatkan nyeri yang dirasakan itu tidak sebanding dengan besarnya stimulus noxious. Jadi banyak faktor dapat memodulasi jalur stimulus respons nyeri. Jadi pada modulasi ini akan mulai beberapa neuron dari daerah tersebut memiliki berbagai neurotransmitter seperti endorfin, enkefalin, serotonin, dan dinorfin yang turun ke daerah-daerah dalam sistem saraf pusat terlebih rendah. Nah, neuron ini akan merangsang pelepasan neurotransmitter tambahan yang kemudian dia akhirnya akan memicu pelepasan opioid endogen dan menghambat transmisi impuls nyeri di konodosalis. Baik, selanjutnya yaitu pain scoring, di mana di sini ada beberapa jenis-jenis mediator atau untuk menjelaskan atau untuk mengklasifikasi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Di sini ada beberapa jenis pain scoring yang digunakan seperti visual analog scale, numerical pain rating score, Wong-Baker-Weiss scale, McGill pain questionnaire, dan pain diary. Jadi yang pertama di sini adalah visual analog score, di mana di sini akan digunakan suatu garis horizontal sepanjang 10 cm atau lebih, dengan biasanya disertai gambar wajah di kedua ujung garis tersebut, yang masing-masing itu akan menunjukkan emosi yang berbeda atau saling berlawanan
ketika pasien merasa nyeri. Jadi paling ujung kiri biasanya menandakan tidak ada nyeri, dan paling ujung kanan biasanya menunjukkan ada rasa nyeri terberat yang pernah dirasakan pasien. Nah, nantinya pasien atau responden ini akan diminta untuk menunjuk pada suatu posisi pada garis, terserah di mana saja di antara garis tersebut, untuk menunjukkan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Seperti pada gambar di bawah. Jadi keuntungan dari visual analog scale sendiri, dia ini memiliki variasi yang sangat tidak terbatas. Jadi pasien dapat mengekspresikan sendiri rasa yang dialami sebebas mungkin karena tidak ada patokan angka-angka atau di tiap-tiap bagiannya itu. Selain itu juga dia fast ini memiliki sensitivitas yang tinggi karena skala fast ini dapat mewakili satu garis 100 mm, sehingga opsinya bervariasi dan tidak terbatas hanya pada beberapa deskripsi verbal atau numerik seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Selain itu, fast ini juga sangat cocok terutama pada pasien yang sering bingung antara dua pilihan atau dia merasakan di tengah-tengahnya pada skala numerik misalnya antara 2 dan 3, lalu bingung di tengahnya. Sementara pada fast ini hanya menggunakan suatu garis dan responden itu dapat bebas menentukannya. Dan kemudian keuntungan lainnya adalah pengukuran fast ini dapat dilakukan berulang dan dapat menentukan pola perubahan dari intensitas nyerinya. Sementara itu kerugian dari fast sendiri, fast ini hanya dapat digunakan dalam format tertulis atau digital, sehingga syaratnya responden itu harus memiliki kemampuan visual dan koordinasi mata dan tangan itu yang baik, dan tidak dapat digunakan pada penyataan oral untuk visual analog scale ini. Selain itu juga, mungkin bisa saja terjadi ketika responden itu sulit menentukan satu titik poin pada garis skala yang paling sesuai, terutama bila pertanyaannya tidak jelas atau pasien merasakan ambivalen. Selanjutnya itu Numerical Rating Scale atau NRS. Jadi di sini mirip seperti visual analog scale, sama-sama menggunakan garis horizontal, dan bedanya dia akan menunjukkan angka 0 hingga 10. Dengan angka 0-nya itu menunjukkan tidak ada nyeri, dan angka 10 itu menunjukkan rasa nyeri terberat yang pernah dirasakan. Untuk angkanya sendiri itu dapat diubah sesuai keperluan pemeriksa, jadi tidak harus selalu 0 hingga 10. Dan di sini responden nanti akan diminta untuk menunjuk atau melingkari pilihan angka garis untuk menunjukkan tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Keuntungan dari numerical rating scale ini, dia ini akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh responden karena berupa angka-angka, dan kemudian hasil pengukurannya itu langsung menjelaskan skor tanpa perlu menyesuaikan ukuran lagi, beda dengan fast yang harus diubah dulu termasuk di angka mana. Dan kemudian NRS ini juga dapat dinilai melalui mekanisme verbal seperti telepon ataupun lewat format tertulis. Dan NRS ini juga sensitivitasnya tinggi terhadap perubahan kecil dari skala nyeri. Sementara untuk kerugian dari NRS sendiri, dia ini tidak memiliki kualitas rasio, kemudian ekspektasi sosial dan penerimaan nyeri dapat mempengaruhi pasien dalam menentukan kadar atau tingkat nyerinya. Dan responden itu harus memiliki kemampuan kognitif yang baik untuk mampu mengkategorikan rasa nyeri yang dirasakan dalam bentuk angka. Selanjutnya itu Wong-Baker Face Scale atau WBFS. Jadi skalanya nanti di sini digunakan skala nyeri yang menggunakan gambar wajah untuk masing-masing responden, dari yang merasa senang, tersenyum, lalu senyumnya mulai mengecil, lalu muka datar, lalu semakin cemberut-cemberut dan hingga menangis, yang menyatakan bahwa nyeri yang paling berat yang pernah dirasakannya. Di sini responden diminta untuk menunjuk ke gambar wajah dan kata-kata yang paling mendeskripsikan intensitas nyeri. Untuk keuntungan dari Wong-Baker Face Scale ini, dia akan sangat mudah digunakan pada responden anak-anak dan geriatri yang sulit dalam pemahaman bahasa namun baik pada pemahaman visual. Kemudian kerugiannya itu responden harus memiliki kemampuan visual yang baik. Selanjutnya itu McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi di sini digunakan sekelompok set kata-kata yang mendeskripsikan nyeri, di mana tiap set kata-kata tersebut memiliki jenis nyeri yang berbeda, misalnya nyeri pada temporal, nyeri yang menekan atau menarik, nyeri termal, dan lainnya. Nah, di sini responden itu akan diminta untuk memilih dan melingkari atau memberi tanda checklist pada kata yang paling tepat yang menjelaskan nyeri yang dirasakannya.
Seperti pada gambar di sini, jadi yang pertama itu ada ditanyakan lokasinya, dan di sini diminta untuk menandai atau digambar di sisi mana terasa nyeri. Kemudian bagian duanya ada deskripsi kata-kata untuk menunjukkan bagian mana sih nyerinya itu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana progres nyeri tersebut atau kronologi nyeri tersebut. Lalu yang keempat adalah seberapa kuat atau kualitas dari nyeri tersebut. Nah, untuk keuntungan dari MPQ ini menilai banyak aspek nyeri secara sensoris, afektif, kognitif, dan lainnya, sehingga deskripsi nyeri itu akan mendekati apa yang benar dirasakan oleh responden. Dan dari situ, pemeriksa juga dapat membedakan jenis nyeri yang dirasakan responden, sehingga dapat menentukan dengan baik terapi yang sesuai dengan pasien. Sementara kerugiannya sendiri, responden ini harus memiliki kemampuan visual kognitif yang baik untuk memahami kata-kata, lalu membuat gambar dan lainnya, atau juga memerlukan bantuan pendamping dalam memahami pertanyaan dan kata-kata deskripsi pada skala. Selanjutnya itu ada pain diary. Jadi pain diary ini merupakan suatu sistem skor nyeri yang terfokus pada perjalanan nyeri selayaknya menulis diary harian. Jadi nantinya akan diperoleh gambar yang lebih akurat, lebih holistik dalam riwayat perkembangan nyeri. Mulai dari onsetnya, kronologinya, lokasi, kualitas, kuantitas, dan riwayat pengobatan yang telah dilakukan oleh pasien. Jadi seperti ini bentukan dari pain diary. Jadi di sini ada beberapa yang diperiksa dari waktunya, lokasinya, lalu apa yang dilakukan pasien saat mengalami nyeri tersebut, apakah minum obat, bagaimana minum obat ya, seberapa banyak, seperti layaknya menuliskan jurnal nyeri. Nah, pain diary ini keuntungannya, dia hasil pencatatannya ini akan lebih luas, lebih holistik, dan dia akan mengikuti kronologi nyeri yang dirasakan pasien, sehingga akan lebih tergambar bagi pemeriksa dan dapat ditentukan lebih diagnosisnya itu akan lebih tepat. Sementara kerugiannya nantinya responden ini harus memiliki kemampuan visual kognitif yang baik, sama seperti MPQ, untuk memerlukan bantuan pendamping dalam memahami penyataan dan kata-kata deskripsi, serta menguraikannya dalam kata-kata, terutama pada pain diary. Baik, sekian penjelasan saya sedikit mengenai manajemen nyeri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih banyak atas waktunya.